Saudara Hanif, apakah kemudian tim peneliti Ba'alawi ini menyatakan bahwa memang tidak ada kitab sezaman yang berbicara soal ini Ubaidillah? Itu nanti akan dibahas. Baik, tapi itu akan membahas ketika bicara klaim bahwasanya terputus 550 tahun. Baik. Tapi yang jelas boleh tidak saya kemudian tanya, ya, ada tidaknya, jadi pengakuan bahwa ada tidak kitab sezaman yang berbicara soal itu? Akan dibahas nanti. Akan dibahas. Akan diuraikan. Ya. Baik. Tadi saya juga sempat menelaah bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Hanif Al-Attas, misalkan mengutip Al-Muhibbi abad 12, Son'ani abad 12, An-Nabhani abad 14 dan lain sebagainya, itu belum menunjukkan bukti bahwa Ubaidillah dicatat pada kitab sezaman. Ini logika Kiai Imaduddin Utsman yang mungkin nanti bisa diperkuat. Ya, karena memang ini tadi ada sebenarnya masukan dari beberapa kawan ya, kok lama sekali katanya 20 menit. Saya menginformasikan kepada sahabat-sahabat ini karena kemudian satu arah, maka memang diberikan waktu oleh panitia untuk bisa lebih panjang. 20 menit itu 20 kalau menit, diskusi. 20 menit, tapi memang saudara Hanif itu sudah lebih dari 1 jam. Wah, nggak berasa ya. Maka sepertinya kita tunda dulu ya, karena memang mau istirahat sepertinya begitu. Tapi yang bisa saya garis bawahi seperti ini, dan saya coba sedikit saya perdalam begitu ya, saudara Hanif. Apakah kemudian tim peneliti Ba'alawi ini menyatakan bahwa memang tidak ada kitab sezaman yang berbicara soal ini Ubaidillah? Itu nanti akan dibahas. Baik, tapi itu akan membahas ketika bicara klaim bahwasanya terputus 550 tahun. Baik. Tapi yang jelas boleh tidak saya kemudian tanya, ada tidaknya, jadi pengakuan bahwa ada tidak kitab sezaman yang berbicara soal itu? Akan dibahas nanti. Akan dibahas. Akan diuraikan. Ya. Baik. Tapi yang jelas yang ingin kami tegaskan, syarat kitab sezaman untuk mutlak absah nasab itu tidak dibenarkan. Ini yang harus dipahami oleh sahabat-sahabat sekalian ya, bahwa memang pertama ada syarat syuhrah wal istifadhah yang ini dikuatkan oleh tadi tim peneliti dan banyak sekali tadi data-data yang dilakukan oleh disampaikan oleh saudara Hanif. Nanti syuhrah wal istifadhah ini akan terus dikuatkan. Selanjutnya begini, saudara Hanif, saya ingin bertanya dan mungkin menjadi sebuah penguat. Ya. Saudara Imaduddin Hasan mengatakan bahwa ketika ada yang inkar, maka itu tidak syuhrah. Ya. Nah itu nanti mungkin mudah-mudahan bisa diperkuat itu oleh dibahas. Baik, ya, baik. Terima kasih. Dan tadi saudara Hanif juga menyatakan bahwa ada perbedaan antara diksi turuk dan diksi surut, yang ini kemudian disamakan oleh Kiai Imaduddin Hasan. Betul. Baik, terima kasih. Insya Allah kita akan mulai lagi dengan pembahasan selanjutnya dan kita akan perkuat narasi argumentasi yang tadi sudah disampaikan, dan insya Allah mudah-mudahan sekali lagi ini untuk islah. Diskusi ini saya agak mereview sedikit. Tadi disampaikan oleh saudara Hanif Al-Attas mengenai syarat atau turuk-turuk daripada itsbat nasab yang disebutkan, dan sudah banyak data material yang disebutkan, dan ini menjadi sebuah hal yang penting karena kemudian data material inilah nanti yang bisa dikonfrontasi. Maka kalau dari pihak Kiai Imaduddin sendiri ini tidak hadir, sebenarnya sangat disayangkan sekali. Saya sangat menyayangkan sekali karena data material yang dibutuhkan itu harus dibantah dari apa yang disampaikan sama saudara Hanif Al-Attas. Tadi disampaikan lagi-lagi bahwa syarat dan turuk syuhrah istifadhah menjadi sebuah hal yang penting dalam isbat nasab, dan itu yang harus kemudian digugat dari kubu Kiai Imaduddin Hasan Utsman sendiri. Baik, sebelum nanti kita akan masuk kepada sesi selanjutnya, ini kita akan melanjutkan kembali apa yang tadi disampaikan oleh saudara Hanif Al-Attas, agar kemudian sistematika berpikir bagi sahabat-sahabat sekalian itu lebih terarah. Jadi membangun fondasi dulu, ini yang kemudian ingin kita bahas, lalu biar nanti beberapa masalah-masalah terkait itu bisa lebih mudah dipahaminya. Dan sekali lagi, diskusi kali ini kita tidak membahas soal-soal yang terkait dengan isu sosial kehabaiban. Isu sosial itu tidak pernah kita bahas. Mungkin itu di sisi selanjutnya, habaib-habib yang seperti ini, yang seperti ini, yang seperti ini, itu tidak kita bahas sama sekali. Kita fokus hari ini pada permasalahan isbat nasab, metodologi isbat nasab. Itu yang kemudian fokus kita. Dan saya kembali lagi bukan menasehati ya, anggaplah kemudian memberikan saran bagi para narasumber sekalian dengan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Berkata yang baik, cara penyampaian yang baik, diksi kata yang kemudian dipilih adalah sebuah diksi kata yang baik, agar kemudian pihak yang memang saat ini menggugat itu yatadzakkar aw yakhsha. Itu yang terpenting agar kemudian tercipta rekonsiliasi di antara kita bersama. Baik, saya persilahkan kepada saudara Hanif Al-Attas untuk bisa melanjutkan apa yang tadi disampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi man wala. Sebelumnya saya minta maaf kepada pendengar sekalian ya, karena ini formatnya yang bukan diskusi dua arah, maka berubah jadi format seminar ini. Karena yang kita tunggu-tunggu nggak datang. Sehingga saya minta maaf kalau saya ngambil waktu agak panjang, karena seperti yang tadi kami gambarkan, analogikan, ini saya membangun pondasi, nanti akan ada bangunan-bangunan oleh kawan-kawan yang dibangun di atas pondasi tersebut, sehingga mohon dimaklumi sedikit kalau ini agak panjang. Dan kelihatannya karena seruannya 3 hari 3 malam, nah jadi kami persiapannya 5 hari 5 malam ini bahannya, jadi mohon maaf kalau agak panjang seperti itu. Jadi tadi kita kembali penyimpangan pertama, kita sudah sepakat ya, ternyata ulama itu, ratusan ulama itu yang dulu sudah benar, mereka tuh nggak meleset, sudah betul. Tapi kenapa kok Imat bisa begitu yakin hanya dia yang benar, semua ulama salah? Sehingga dari sini kita bisa kesimpulkan sudah jelas-jelas dia yang menyimpang. Salah satu tadi itu diantaranya dia mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab. Saya tadi udah tegaskan masalah syarat sezaman yang itu merupakan syarat mutlak kata Imat dan kawan-kawan, itu adalah syarat yang dibuat-buat. Kalau ada kitab sezaman ya boleh-boleh saja, bagus-bagus saja, tapi itu bukan syarat mutlak yang kemudian karena nggak ada kitab tersebut lalu dianggap nasab tidak tersambung. Tadi kita sudah uraikan panjang lebar, saya kira yang masalah itu sudah tuntas. Kemudian di antara kaidah nasab berikutnya yang diabaikan, saudara Imat ini selalu mengatakan nasab habaib ba'lawi mardudun batil, mardudun batil, tertolak, batil, tertolak, batal. Oh, bahkan mustahil mustahil tersambung. Nah ini nih lagi-lagi hal ini timbul karena mengabaikan klasifikasi nasab menurut ulama nasab. Ini penyimpangan terkait ilmu nasab juga. Kalau orang paham ilmu nasab ini basic sekali, hampir di semua kitab teori nasab ini yang dijadikan rujukan oleh Imat disebutkan ya, nasab itu ya setidak-tidaknya ada beberapa klasifikasi, ada beberapa perincian, saya ambil secara global. Setidak-tidaknya ada 4 bagian. Ada yang namanya nasab sahih atau nasab thabit. Nasab sahih ini adalah nasab alladzi ta'akkada thubutuhu bisilsilatin sahihah. Nasab yang telah dipastikan kebenarannya melalui rantai yang sah, ya, mujma'un ala sihhatiha min qibalin nasabin al-muhaqqiqin, yang disepakati keabsahannya oleh para nasabah yang muhakkik. Di sini maksudnya disepakati setiap nasabah yang membahas nasab tersebut menganggap sah. Nah, kalau yang nggak bahas ya layun sabuli sakitin qaulun. Kalau yang nggak bahas ya berarti dia nggak ada pendapat. Ini kita bicara setiap ulama nasab yang ngebahas nasab tersebut menganggap itu sah. Nah, itu nasab yang seperti ini dianggap sebagai nasab sahih atau disebut juga sahihun tsabit. Nah, itu yang pertama. Dan para ulama dengan kesaksian mereka mengatakan nasab ba'lawi termasuk kategori ini, karena semua nasabah yang bahas nasab ba'lawi menganggap ini nasab sah. Nggak ada satupun nasabah yang bahas nasab ba'lawi kemudian menganggap nasabnya tidak sah, sehingga dia masuk kategori yang pertama. Kemudian yang kedua ada nasab masyhur. Saya kasih ringkasnya, singkatnya. Nasab masyhur ini adalah nasab yang terkenal, syuhra wal istifadhah di kalangan banyak orang, ya, apalagi di kalangan kabilah itu sendiri. Hanya saja sekelompok orang yang sudah masyhur ini nggak tahu cara ketersambungannya bagaimana. Misalkan contoh, ada sekelompok orang yang memang sudah dikenal secara turun-temurun sebagai Al-Husaini misalkan, tapi ini nggak ada yang ingkar mereka ini keluarga Al-Husaini, tapi amudun nasabnya, silsilah nasabnya itu sulit untuk ditemukan data ketersambungannya di tengah kepopulerannya. Atau contoh, ada satu keluarga terkenal turun-temurun sebagai Ali Drus, tapi nggak ada amudun nasab yang bisa diverifikasi yang dipastikan itu Ali Drus. Untuk Ali Drusnya itu ke Sayyidina Abdullah Ali Drus nyambungnya dari mana? Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Nah itu nggak lengkap. Andai kata ada nasab seperti itu, tapi dia syuhra istifadhah dan diakui, itu sudah cukup untuk mengakui dia sebagai Ali Drus. Nggak boleh kita langsung semerta-merta menafikan, kecuali kalau ada mu'arid yang ingkar, ada yang ta'an, ada yang menafikan, ada nasab yang menafikan, itu lain cerita tuh. Itu disebut nasab masyhur. Jangankan nggak disebutin sumbernya, jangankan salah satu nggak disebutkan, ini nggak ketemu jalurnya, tapi karena syuhra istifadhah masih diakui tetap. Nah, begitu juga yang ketiga, tingkatan yang ketiga ini nasab yang makbul. Nasab makbul yang seperti apa? Makbul itu alladzi athbatahu qaumun min nafsil qabilah alladzina hum ashabus syan wa nafahu qaumun min nafsi tilkal qabilah fal itsbat wan nafi fihi mutasawiyan. Maaf saya interupsi Habibna. Kalau kemudian ibarah-ibarah Arabnya tidak perlu disebutkan, biar langsung penjelasan saja. Kan data materialnya sudah ditampilkan di Terima kasih. Nasab yang makbul ini nasab yang diitsbat oleh sekelompok orang dari suku tersebut yang mengerti tentunya. Kalau yang nggak mengerti nggak dianggap. Kemudian dinafikan oleh sekelompok lain. Jadi ada tarik, ada yang mengitsbat, ada yang menafi. Itu masih disebut makbul, masih bisa diterima.
ada ikhtilaf antar nasabah, itu nggak langsung semerta-merta mardud. Ini kalau kita mau pakai logika imam, terlepas dari logika tersebut salah, andai lau salamna syajarah mubarakah itu yang dianggap mu'arid itu nafi. Satu, itu nafinya bukan dari nafsul qabilah. Yang kedua, andai pun mau dianggap mu'arid, andai dia mau anggap seandai, itu iftirat, jangan dipotong, ini iftirat. Andai kata ada satu nasab mukhtalafun fi, itu masih disebut makbul, nggak boleh langsung semerta-merta disebut mardud. Apalagi kalau nggak ada yang ingkar seperti nasab Ba'alawi, makanya disebut sahih oleh para ulama. Nah, jadi yang mardud itu seperti apa? Nah, di sini disebutkan mardud itu kalau ada orang ya ngaku ke satu kabilah dibuat-buat, kemudian kabilah tersebut menafikan. Ada orang ngaku kepada sebagai Al-Atos misalkan. Nah, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Atos yang ngerti nasab Al-Atos bilang, "Ente nggak mungkin Al-Atos nih. Secara hitung-hitungan nggak mungkin. Secara begini-begini Al-Atosnya sendiri nolak. Abah ente itu bukan Al-Atos. Kok bisa ente jadi Al-Atos?" Itu namanya mardud. Ada orang ngaku misalkan keturunan Sultan Hasanuddin. Nah, aku teriak Sultan Hasanuddin. Keturunan Sultan Hasanuddin sendiri nggak ngakui, nolak. Itu baru nasab mardud, Gus Wafi. Mardud itu yang namanya mardud dalam definisi ilmu nasab. Nah, jadi kalau dia paham klasifikasi ini, wah nggak langsung ujuk-ujuk main mardudun, batilun, qot'iyun, bla 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 bla. Padahal ini dasar sekali dalam ilmu nasab. Ini salah satu hal fatal yang diabaikan oleh umat. Jadi terlepas dari nasab Ba'alawi itu sahih diakui oleh para ulama, masuk tingkatan yang sahih. Tapi andai kata pun dia ngikuti klasifikasi ini, kalau dia mau ngotot terhadap pendapatnya bahwasanya syajarah mubarakah itu mengandung nafi, itu tetap nggak sampai pada kategori mardud, nggak sampai pada kategori batil. Tapi pada faktanya para ulama mengatakan nasab Ba'alawi sahih, karena semua nasabah yang nyinggung Ba'alawi semuanya menyatakan sahih. Nah, itu yang penting. Andai kata dia faham saja ini udah selesai, nggak akan sepanjang ini urusannya, apalagi sampai hakul yakin. Nah, kemudian berikutnya, beliau ini kalau kita lihat di buku pertama keduanya itu, khususnya buku pertama itu hanya fokus ke kitab-kitab nasab. Padahal penelitian nasab itu nggak hanya di kitab-kitab nasab. Kitab-kitab sejarah juga penting sebagai bagian dari penelitian nasab. Ya, itsbat pakai kitab nasab. Tapi penelitian sejarah itu menjadi salah satu instrumen penting di dalam melacak nama-nama yang ada dalam sebuah nasab, di dalam melacak syuhran, istifadhah dan lain sebagainya. Sayangnya di buku penelitian yang pertama yang membuat geger di awal itu, saya lihat bahkan nggak menyinggung referensi sejarah sama sekali di situ. Ini seolah-olah meremehkan urgensi kitab-kitab di luar nasab. Padahal ya Al-Imam Al-Kamlani dalam kitabnya Al-Budur Al-Madiyah fi Tarajim Al-Hanafiyah itu mengatakan laulat tarikh lajuhilatil ansab wa nusiyatil ahsab. Ya, kalau bukan karena sejarah orang nggak tahu nasab. Nasab itu bahkan bagian daripada ilmu sejarah. Mengabaikan kitab-kitab sejarah dalam penelitian nasab itu sesuatu yang sangat-sangat fatal, apalagi langsung mengambil kesimpulan dini dan langsung digembar-gemborkan. Begitu juga ya di Al-Janadi sendiri yang sering dikutip oleh saudara Imad, di sini disebutkan laulahu lajuhilatil ansab wa darasatil ahsab wa lam tufarraq bainal jahalah wa dzawil albab. Ya, kalau nggak ada ilmu tarikh, orang nggak tahu nasab dan ahsab itu akan hilang begitu saja semuanya, nggak bisa dibedakan mana yang ahli ilmu, mana yang punya akal. Jadi mengabaikan urgensi kitab-kitab di luar nasab, baik kitab sejarah kah atau kitab-kitab lain yang mengandung informasi sehingga mengambil kesimpulan dini, ini saya kira sangat-sangat fatal. Bahkan Ibrahim bin Mansur sendiri mengatakan kalau sudah keterangan di kitab nasab, ya wa kadza yazdadu an-nasab quwwatan ala quwwa idza ittafaqat hadhihi syura wal istifadha ma aqwal ulama nasab wa tarikh thiqat fi hadha an-nasab. Keterangan kitab nasab kalau udah ketemu sama syuhra istifadha, cocok sama pendapat ulama, cocok sama keterangan di tarikh, wah itu kuah fogol kuah. Udah validasinya itu makin luar biasa, double validasinya, kekuatan di atas valid, di atasnya valid itu. Dan faktanya nasab Ba'alawi seperti ini. Setelah yang diakui di kitab nasab, diakui syuhra istifadha. Yang akui syuhra istifadha bukan saya loh, ulama yang ngakuin itu syuhra istifadha dalam perspektifnya ulama. Dan ini sesuai juga dengan kitab-kitab sejarah. Dan itu konsisten, luar biasa. Jadi ini harusnya kuwatan ba'da kuwatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian, karena pada hari ini kami dari Yayasan Pembina Mu'allaf At-Tauhid menerima tamu-tamu yang tentu saja membuat heboh Indonesia. Tamu-tamu ini kami terima dengan tangan terbuka. Siapapun yang datang ke Geraha Mu'allaf kami terima semua. Ada yang muslim, ada yang non-muslim. Datang bertamu kepada kami akan terima. Siapapun yang datang. Kebetulan saat ini yang datang adalah dari saudara-saudara yang
berasal dari Trah Wali Songo. Seandainya dari kalangan Ba'alawi datang ke sini, kami juga akan terima. Prinsip dasar yang dikembangkan oleh Geraha Mu'allaf adalah kajian akademik. Dan itulah semangat yang harus menjadi panduan kita. Membela kebenaran, bukan membela pembenaran. Dan dalam konteks ini, alhamdulillah ada datang Tubagus Mogi yang ada di sebelah kanan saya, kemudian Sayyid Tengku Mudakari, kemudian beliau yang baru saja berbicara kepada kita dengan berbagai data-data terbaru yang tentu saja itu menjadi renungan kita bersama, yakni beliau yang dikenal dengan nama Kiai Haji Imaduddin bin Usman Al-Bantani. Kemudian ada juga Kiai Pleret atau Gus Fuad Pleret yang senyumnya membuat kita semakin terkesima, dan juga Kiai Nur Ikhya yang sangat halus bahasanya, sangat santun tutur katanya, yang membuat kita sangat sulit untuk menolak apa yang beliau katakan. Kemudian Gus Fakih Al-Muqaddam katanya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat. Setiap orang itu punya karakter, tapi karakter masing-masing orang itu sebetulnya bermuara dari hati. Dan sebenarnya dia bicara dalam konteks kebenaran atau dalam konteks bukan kebenaran, itu bisa dideteksi. Dan saya kira kita semua punya itu. Nah, masalahnya apakah yang tadi beliau katakan itu manipulasi atau tidak? Pasti, dan pasti orang yang cerdas dan waras bisa membuktikannya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya tidak akan menjelaskan secara detail apa yang telah diuraikan oleh beliau-beliau tadi. Saya hanya ingin mengetuk hati kita semua bahwa untuk membuktikan kebenaran itu tidak cukup dari klaim sepihak. Ini sering saya ulang. Untuk membuktikan kebenaran itu bukan pada dokumen sepihak atau dokumen internal, tapi harus dokumen eksternal. Itu minimal yang harus kita pahami. Apalagi dalam konteks yang sezaman. Kita mulai dari tokoh yang tentu saja ini penting. Tapi sebelumnya saya ingin garis bawahi, agama yang ada di sekitar kita, sumbernya itu bila berasal dari sumber yang satu, pasti pesannya itu seragam. Apa buktinya? Muslim mengenal istilah salam, arti harfiahnya damai sejahtera. Nasrani dan Yahudi mengenal istilah shalom, arti harfiahnya damai sejahtera. Kalau kita lihat ajaran Hindu mengenal istilah shanti, om, santi, shanti, shanti, om, arti harfiahnya damai sejahtera. Buddha kita kenal dengan istilah syadu, 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 arti harfiahnya damai sejahtera. Agama Konghucu dan Tao berbahasa Mandarin mengenal istilah sancai, 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 arti harfiahnya damai sejahtera. Jangan diplesetkan jadi sincang ya. Sancai. Coba perhatikan itu dengan perenungan yang dalam. Mengapa muncul istilah salam, shalom, santi, sadu, sancai? Membuktikan bahwa sumber agama itu merujuk pada zat yang mutlak yang satu itu dalam bahasa yang berbeda, tapi simbolnya jelas. Di situ kalau pakai bahasa anak milenial sekarang pakai simbol huruf S supaya gampang dipahami. Ini menandakan kalau sebuah agama, sebuah ajaran menyimpang dari ajaran yang menebarkan damai sejahtera, patut dicurigai apa itu sebenarnya yang diajarkan. Jadi semangat agama ke sana sebenarnya. Nah, dari sisi ini kita mulai lihat tokoh yang sering kita kenal. Kita mulai dari Al-Quran saja sebagai bukti internal. Karena kita Muslim pasti nahnu abna'ud dalil. Kita ini putra-putra orang berdasar pada dalil. Apa yang dikatakan Quran? Ibrahim berkata, dan itu ditegaskan dalam Al-Quran. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku di masa tua, yakni Ismail dan Ishak. Ini tercantum di surah Ibrahim. Perhatikan tuh baik-baik. Bukan bermaksud saya menggurui beliau, tapi ini coba kita resapi maknanya. Kenapa tercantum di surah Ibrahim menjelaskan Ismail dan Ishak? Ini dikuatkan dengan bukti eksternal. Sekali lagi, siapapun yang berhujjah hanya berdasarkan bukti internal cukup berlaku bagi kelompoknya sendiri. Tidak perlu memaksa kelompok lain. Tapi kalau ingin diakui sebagai hujjah yang kuat, maka hadirkan bukti eksternal itu. Bagaimana bisa dibuktikan data eksternal? Sebagaimana yang disampaikan dalam Quran, kita bisa lihat dari Alkitab atau Bible, atau orang Yahudi menyebut kitab Tanakh, dari kata Torah, Nevi'im, Bekhatuvim. Dalam kitab itu disebutkan, tentu bukan dalam bahasa Arab, disebutkan apa? Bnei Abraham, Yitzhak wa Ismail. Anak-anak Ibrahim ialah Ishak dan Ismail. Ini sudah menjadi bukti. Ada bukti eksternal. Maka bagaimanapun caranya, kebenaran itu semakin terungkap bahwa ini bukan tokoh fiktif Ibrahim itu, karena ada bukti eksternal. Nama Ibrahim asalnya dari kata Abram. Jadi nama aslinya itu Abram. Abram
bin Terah bin Nahor. Kemudian berubah namanya menjadi Abraham. Quran sendiri boleh membaca dengan nama Ibrahim. Makanya salah satu qiraah sab'ah ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jadi boleh dibaca Ibrahim, boleh dibaca Ibrahim. Ini kalau kita kaji dari sisi linguistik, dirasah lisaniyah atau kajian kebahasaan. Dari Abraham menjadi Ibrahim itu ada lompatan. Maka supaya tidak melompat perlu mediator, bahasa yang menjadi pengantar dari perubahan bahasa Arab ke bahasa Ibraninya atau sebaliknya. Dari Ibrahim ke Abraham kita ketemukan nama Ibrahim. Logikanya dari Abraham, dari kata Ibrahim dan menjadi kata Ibrahim, ini pasti merujuk pada tokoh yang sama. Dan nama Abraham sekali lagi dari kata Abram. Kata Abram ini juga ditemukan dalam kitab saudara kita yang lebih tua. Apa itu? Agama Hindu. Kitab apa itu? Kitab Bhaviswa Purana. Disebutkan nama Abiram, puter Terahan, puter Nahoran. Sementara dalam kitab-kitab klasik Islam disebutkan Ibrahim bin Tarih bin Nahur. Dari tradisi Yahudi, kitab Talmud ataupun Alkitab atau disebut Bible menyebutkan Abraham bin Terah bin Nahor. Jadi disebut nama Abiram, Abram, Ibrahim, Abraham, tokohnya bukan tokoh fiktif. Karena apa? Ada data-data yang lengkap, bukan sekedar data internal tapi data eksternal. Ada data yang lebih senior, ada data yang lebih terakhir. Semuanya itu kalau dikumpulkan merujuk pada fakta, bukan fiksi. Ini cara kita berpikir waras dan sehat. Kecuali kalau berpikir yang tidak waras, hanya klaim sepihak. Jadi siapapun yang mau jujur mengakui kebenaran pasti tidak bisa menolak apa yang saya katakan ini. Apalagi kalau dihubungkan dengan tradisi yang lebih luas lagi. Tadi sudah disinggung, misalnya apa betul Bani Jawi itu ada kaitan dengan Ismail, ada kaitan dengan Ibrahim. Ternyata data ini juga dikenal dalam historiografi Nusantara sendiri. Tokoh Aji Saka itu bukan hanya diakui di kalangan orang Jawa, orang Sunda juga mengenal itu, Aji Saka. Kalau di Jawa menyebutnya Aji Soko, di Madura juga mengenal itu, nama tokoh itu. Dan kalau yang manuskrip yang Jawa menyebutkan bahwa orang Jawa itu dikenal dengan sebutan Bani Jawi, tapi dalam makna sempit, bukan dalam makna lebih luas. Dan disebutkan wayahipun Nabi Ismail. Itu perlu dibahas sebetulnya. Karena orang Jawa sendiri, kebanyakan yang generasi milenial ini jarang sekali buka-buka manuskrip. Jarang sekali buka-buka data tradisi mereka sendiri. Kebanyakan mereka belajar dari sisi tradisi asing. Nah, berkaitan dengan itu, maka perlu namanya penyadaran bahwa negeri kita ini jangan sampai kita buta dengan sejarah kita sendiri. Saudara-saudara yang generasi muda punya kewajiban untuk menelusuri kembali kekayaan budaya kita. Artefak kebudayaan kita itu begitu luar biasa. Maka inilah waktunya bagi saudara-saudara untuk merefleksi diri. Dan Kiai Imaduddin Al-Bantani sudah memberikan semacam preambul bagaimana cara mengkaji data itu secara baik. Ada plus minus itu pasti, tetapi bukan berarti kita ini tidak mau baca. Masalahnya masyarakat kita ini tidak mau baca. Bahkan sebelum mendengar sudah a priori. Bahkan karena terlalu tradisi itu begitu mengakar lama sehingga ketika menemukan sesuatu informasi yang sepertinya asing dianggap sebagai yang salah. Akibatnya apa? Ini doktrin. Agama itu tidak hanya dalam konteks doktrin, tapi juga pertanggungjawaban ilmiah. Saya yakin saudara-saudara yang ada di depan saya dan para ulama yang ada di samping kanan dan di samping kiri saya ini punya kewajiban moral untuk memberikan penyadaran kepada anak-anak muda, kepada bangsa besar ini, supaya beragama bukan sekedar doktrin, apalagi halu. Itu sangat-sangat tidak berkenan. Maka yang penting adalah bagaimana beragama dengan pertanggungjawaban moral, sehingga menjelaskan Islam itu dengan cara yang benar, menjelaskan Islam itu dengan cara yang benar-benar akademik dari bukti internal dan bukti eksternal. Itu minimal. Dan tentu saja ini tidak mudah, perlu pertanggungjawaban studi yang semakin meningkat dari hari demi hari. Saya kira demikian yang bisa saya tambahkan. Saya tidak bermaksud untuk mengulang kembali, tapi saya hanya memberikan semacam informasi secuil saja yang bisa bermanfaat untuk saudara-saudara sekalian. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.